Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi untuk seputaran PIP nih ya. Untuk PIP para warga sekolah yang di jenjang sebelumnya mendapatkan PIP, apakah nanti di jenjang sekolah yang baru ini yang sedang masuk nih ya, yang baru masuk ini gitu kan, bisa mendapatkan PIP lagi Mas Eka? Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, apakah bisa warga sekolah yang sebelumnya di jenjang sebelumnya itu menerima PIP, apakah di jenjang yang baru ini nanti akan bisa menerima PIP? Nah, tapi sebelum itu nih, sebelum kita membahas bisa atau tidaknya, Mas Eka akan menjelaskan terlebih dahulu ya untuk para warga sekolah yang menerima PIP ya atau terdata di PIP tahun 2022 gitu ya. Itu coba dicek lagi di PIP 2023 apakah sudah masuk nominasi ataupun masuk SK pemberian. Mas Eka akan singgung sedikit seputaran tentang SK nominasi dan SK pemberian. Untuk SK nominasi adalah nama-nama yang tertera di situ adalah yang belum menerima buku tabungan atau belum memiliki buku tabungan PIP-nya. Jadi masuk di SK nominasi terlebih dahulu. Nah, kalau untuk para warga sekolah yang sudah memiliki buku tabungan dan berada di jenjang yang sama gitu ya, itu biasanya sudah langsung masuk ke SK pemberian. Nah, dicek di web PIP-nya di pip.kemendikbud.go.id. Di situ tinggal masukkan NISN ya kalau tidak salah, kemudian NIK, kemudian captchanya dimasukkan, nanti akan terlihat. Itu udah Mas Eka bahas di video sebelumnya cara melihat status PIP. Silakan dicek ya sebelum konten-konten PPDB kemarin. Memang kita review lagi sedikit gitu kan agar para warga sekolah bisa mengingatnya lagi. Nah, ketika para warga ada namanya gitu ya dan lihat di situ ada SK pemberian dan SK nominasi. Lihat tahunnya ya. Kalau yang tertera di situ tahun 2021 dan tahun 2022 ya berarti tahun 2023 ini belum masuk. Tapi kalau misalkan di situ tertera nominasi tahun 2023, maka para warga sekolah segera minta surat pengantar dari sekolahnya untuk melakukan aktivasi ke bank tujuan. Kalau di SD dan SMP biasanya bank tujuan atau bank penyalurnya itu BRI. Sementara kalau yang SMA dan SMK itu biasanya bank penyalurnya adalah BNI. Nah, untuk teman-teman yang berada di Aceh sana ya, dia semuanya menggunakan BSI, Bank Syariah Indonesia. Ya, baik itu jenjang SD, SMP maupun SMA ataupun SMK, semuanya menggunakan BSI. Nah, kalau misalkan sudah ada di situ tertera sebagai nominasi tahun 2023, maka segera lakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Juli ya, 31 bulan ini ya. Jadi untuk para warga sekolah ini masih punya kesempatan kalau yang masuk nominasi. Jadi benar-benar dicek kembali ya apakah masuk nominasi atau tidak. Kemudian kalau untuk para warga sekolah yang sudah menerima di tahun 2022, kemudian mengecek di tahun ini apakah dapat atau tidak gitu ya. Itu dilihat di SK pemberiannya. Kalau di situ tertera atau tertulis SK pemberian 2023, ya berarti silakan dicek di buku tabungannya. Insya Allah sudah masuk ya. Kalau memang belum masuk nanti dilihat di termin berikutnya. Ini kan udah termin 1, 2, dan 3 kalau tidak salah ya. Jadi dilihat terminnya. Nah, kita balik lagi ke pembahasan pokoknya. Yang pertama adalah bagaimana caranya dari jenjang sebelumnya mau dapat lagi di jenjang yang saat ini. Dia sudah menerima PIP. Kalau yang sudah menerima PIP sebelumnya, maka berikan kartu Indonesia Pintar atau KIP-nya, KIP digitalnya, itu ke sekolah yang saat ini, ya, sekolah yang baru, beserta dengan fotokopi buku tabungannya. Untuk apa Mas Eka kok dibawa? Wah, jangan-jangan nanti diumpetin nih atau disalahgunakan. Enggak. Karena kebetulan aplikasi Dapodiknya, kalau Emis Mas Eka kurang tahu ya, kalau Dapodik itu baru rilis beberapa hari yang lalu, jadi masih baru, dan ini juga tahun ajaran baru, jadi nanti pastinya pengerjaan Dapodiknya itu baru lagi gitu ya, pasti diupdate gitu. Nah, kebetulan ketika nanti aplikasi ini sudah diupdate, nanti kan peserta didik yang baru ini masuk ke sistem Dapodik yang baru ya, sistem Dapodik yang baru. Nah, disitulah kuncinya. Kalau misalkan mau menerima PIP di jenjang berikutnya, yang pertama, ketika sudah mengumpulkan berkas yang tadi KIP dan buku tabungannya ke sekolah yang baru, nanti pihak sekolah akan menandai sebagai penerima PIP ya. Kalau misalkan kita tidak memiliki KIP-nya atau memiliki bukunya, bagaimana sekolah akan menandai bahwa anak ini sebagai penerima PIP? Karena nggak ada dasarnya kan, main
tandai aja gitu kan. Ditandai gimana nandainya begitu kan, PIP-nya nggak punya gitu kan. Nah kalau yang sudah memiliki PIP maka lapor ke sekolahnya agar nanti ditandai di dapodik sekolahnya. Nanti sekolahnya akan menandai sebagai penerima PIP. Setelah ditandai sebagai penerima PIP nanti dapodiknya akan disinkron. Nah nanti data yang sudah diajukan itu akan di-compare atau akan dibandingkan dengan DTKS. Nah ini juga perlu perhatian para warga. Jangan sampai nanti data DTKS dengan data dapodiknya itu tidak sinkron atau tidak sama. Ini banyak banget kasusnya. Kayak di Mas Eka ada 2 orang beberapa bulan yang lalu gitu ya, konfirmasi bahwa ketika PIP-nya Mas Eka cek ternyata namanya berbeda dengan yang ada di DTKS. Di dapodik namanya M Iqbal gitu kan, sementara kalau yang di DTKS namanya Maulana Iqbal. Nah ini 2 nama yang berbeda walaupun depannya sama-sama M gitu, yang satu namanya disingkat di dapodik, ternyata yang di DTKS namanya panjang Maulana Iqbal gitu kan. Akhirnya setelah dikonfirmasi ternyata yang salah di dapodik, maka di verbal juga di dapodik karena di dapodiknya kan ini ya terintegrasi dengan Dukcapil gitu kan. Ternyata begitu dicek di kartu keluarganya ternyata tulisannya cuma M gitu kan, M Iqbal gitu kan. Ini Muhammad atau Maulana kan nggak tahu gitu, M Iqbal. Di aktenya juga sama M Iqbal gitu kan. Nah akhirnya yang dibenerin ininya DTKS ya, dilapor ke pendamping sosial untuk diperbaiki DTKS-nya. Karena kalau itu nggak bisa sinkron atau nggak bakalan sama. Jadi seperti itu untuk yang sudah menerima PIP di jenjang sebelumnya dan akan melanjutkan PIP di jenjang berikutnya, ya berarti harus lapor ke sekolahnya untuk ditandai sebagai penerima PIP di dapodik ataupun di EMIS. Dapodik itu untuk sekolah umum, EMIS itu untuk Kemenak, untuk sekolah madrasah. Jadi untuk teman-teman yang berada di sekolah madrasah, bilangnya jangan dapodik tapi EMIS gitu ya ke madrasahnya, tolong ditandai saya sebagai penerima PIP di EMIS sekolah. Kalau yang di negeri kok sama-sama negeri ya. Kalau yang di umum bilang aja di dapodik sekolahnya tolong ditandai sebagai penerima PIP karena saya memiliki PIP sebelumnya. Nah, nanti akan ditandai oleh teman-teman yang berada di sekolah. Kemudian untuk yang belum pernah sama sekali menerima PIP dan ingin mendapatkan PIP ya, maka hal pertama adalah harus terdaftar terlebih dahulu di DTKS. Bagaimana cara daftar di DTKS, Mas Eka? Untuk di DKI Jakarta sendiri, DTKS-nya masih belum dibuka ya. Dengar-dengar sih katanya tahun ini tidak ada pembukaan untuk DTKS karena ada pembenahan atau verifikasi data untuk penerima pasif DTKS gitu ya. Jadi di cross check kembali, dikonfirmasi kembali, diverifikasi kembali. Kalau untuk yang nasional Mas Eka kurang tahu apakah masih dibuka atau tidak. Tapi kalau untuk informasi lebih lanjutnya pendaftaran DTKS, silakan bisa langsung ke pendamping sosial di kelurahannya masing-masing ya, atau di desanya masing-masing. Tanyakan kepada pihak tersebut ya, ke pendamping sosialnya, apakah untuk pendataan DTKS itu di tahun 2023 ini sudah dibuka atau tidak. Kalau misalkan dibuka ya daftar, kalau tidak ya berarti nunggu. Nah kalau yang memiliki, kan ada beberapa kriteria ya kalau di PIP itu, kartu kesejahteraan sosial kalau tidak salah, KKS atau KIS gitu ya. Nah itu kalau memiliki itu bawa juga ke sekolah, itu tandai, itu bisa ya. Kalau memang dia belum menerima PIP, itu bawa KIS, minta ditandai sebagai penerima PIP di dapodik ataupun di EMIS sekolahnya. Nanti oleh operator dapodik atau operator EMIS-nya akan ditandai, kemudian akan disinkron datanya. Ya nanti tinggal menunggu aja kelanjutannya bagaimana. Dan perlu dicatat dan perlu diingat bahwa namanya pengajuan bisa ditolak, bisa enggak. Ya kalau misalkan nanti keterima berarti alhamdulillah, kalau enggak ya berarti bukan rezeki gitu ya. Namanya kan sekolah sudah mengajukan, kecuali sekolah tidak mengajukan ya. Nah ini kan sekolah, bagaimana cara mengajukan sekolahnya ya. Kalau sekolah misalkan orang tua murid atau peserta didik atau warga sekolahnya juga enggak aktif menanyakan ke sekolah, ya sekolah bingung apakah orang ini punya PIP ataupun punya KKS ya. Karena kan ada yang PIP-nya dapat dari partai kayak begitu ya. Nah ini kan kita nggak tahu gitu kan. Kalau misalkan dia datang ke sekolah lapor, ya kita tandai. Tapi kalau misalkan nggak lapor ya kan bingung gitu kan. Ini nandainnya bagaimana? Ada juga yang ditandai misalkan miskin, anak yatim dan segala macamnya, itu udah pasti ditandai oleh pihak sekolah. Kemudian nanti akan di-compare oleh DTKS-nya. Tapi kalau untuk para warga sekolah yang tidak masuk dalam kategori tersebut ya, kayak misalkan anak yatim, kemudian pura-pura miskin. Nah, itu jangan lah ya. Kalau misalkan udah mampu ya udah gitu kan, karena masih banyak orang yang membutuhkan gitu kan. Nanti akan diverifikasi lagi. Tapi kalau yang memiliki KIP, ini Mas Eka membahasnya yang memiliki KIP ya, memiliki KIP dan ingin lanjut lagi nanti di jenjang berikutnya, ya harus lapor ke sekolahnya untuk ditandai di dapodik ataupun di EMIS sekolahnya. Jadi kurang lebih seperti itu para warga sekolah cara untuk mendapatkan PIP lagi di jenjang berikutnya. Jadi mudah-mudahan setelah melakukan hal tersebut, nanti warga sekolah bisa mendapatkan PIP lagi di
jenjang berikutnya. Dan perlu diketahui bahwa kalau untuk yang di jenjang SD dan SMP mungkin nanti tidak akan melakukan aktivasi lagi, tapi bisa jadi menggunakan rekening yang sama. Tapi kalau misalkan ganti rekening ya berarti harus diaktifasi lagi, makanya sering-sering dicek di WPIP-nya. Sementara kalau yang dari jenjang SMP ke SMA maupun ke SMK, maka itu pasti nanti akan masuk SK nominasi dan akan melakukan aktivasi terlebih dahulu, baru nanti masuk ke SK pemberian. Jadi kurang lebih seperti itu para warga sekolah, informasi untuk mendapatkan PIP lagi di jenjang berikutnya. Oke, Mas Eka rasa cukup. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.